Nah, untuk penerapan prinsip Bernoulli dapat dilihat pada keempat macam, yaitu alat ukur Venturi, gaya angkat pada sayap pesawat terbang, alat penyemprot nyamuk, serta kebocoran pada dinding tangki. Nah, untuk penerapan persamaan atau prinsip Bernoulli yang pertama yaitu pada alat ukur Venturi, di mana alat ukur Venturi ini biasa dipasang dalam suatu pipa aliran untuk mengukur laju aliran suatu zat cair. Nah, apabila suatu zat cair dengan massa jenis ρ mengalir melalui sebuah pipa dengan luas penampang A1 pada daerah 1 dan pada daerah 2, luas penampang mengecil menjadi A2. Suatu tabung manometer pipa U berisi zat cair lain, biasanya diisi dengan air raksa dengan massa jenis ρ aksen dipasang pada pipa tersebut. Nah, dapat diketahui bahwa penampang pipa menyempit pada titik nomor 2, sehingga tekanan di bagian pipa pada titik 2 ini akan lebih kecil dan fluida akan bergerak lebih lambat. Nah, alat ukur Venturi dibagi menjadi dua, yaitu Venturimeter tanpa manometer dan Venturimeter dengan manometer, di mana kecepatan aliran zat cair pada Venturimeter tanpa manometer dapat diukur menggunakan persamaan V1 akar 2 GH per A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Sebaliknya, Venturimeter dengan menggunakan manometer karena pada umumnya manometer ini berisikan zat cair lain biasanya berupa air raksa, maka digunakan persamaan V1 sama dengan A2 akar 2 dikali ρ2 min ρ1 GH per ρ1 A1 kuadrat min A2 kuadrat. Prinsip Bernoulli juga dapat diterapkan pada gaya angkat pada pesawat terbang. Nah, penampang sayap pesawat terbang memiliki bagian belakang yang lebih tajam dari bagian depannya, dan bagian atas yang lebih melengkung daripada bagian bawah, di mana bentuk sayap ini menyebabkan kecepatan aliran fluida pada bagian atas akan lebih besar daripada bagian bawah, sehingga sebaliknya menyebabkan tekanan udara di bagian bawah lebih besar daripada bagian atas. Nah, hal ini menyebabkan timbulnya daya angkat pada sayap pesawat. Supaya daya angkat tersebut semakin besar, maka biasanya sayap akan dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran fluida atau udara. Jadi, ketika sayap pada gambar A, sayap masih horizontal, sayap tidak akan mengalami gaya angkat. Akan tetapi, ketika pada gambar B, sayap dimiringkan, maka pesawat akan mendapatkan gaya angkat sebesar F1 dikurangi F2, yang dapat dirumuskan secara matematis, yaitu F1 min F2 sama dengan P1 min P2 dikali A. Atau dengan kata lain, F1 min F2 sama dengan setengah ρ V2 kuadrat min V1 kuadrat dikali A.